Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Senang kembali bisa melanjutkan pelajaran ini. Dan secara khusus kita akan melanjutkan pelajaran terdahulu, yaitu tentang penggunaan daripada kata penunjuk houtos. Namun di sini yang akan kita bahas bukan daripada penggunaannya seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, tapi kita akan mengambil contoh-contoh yang dikutip dari Alkitab. Tentu di dalam Alkitab penggunaan hoitos itu sangat-sangat umum dan tidak ada salahnya bagi kita untuk mengambil sepenggal daripada bagian ayat tertentu dan melihat penggunaan daripada kata hoitos di dalam ayat-ayat tertentu. Jadi untuk itu mari kita lihat contoh-contoh yang berikut ini yang saya pilih sesuai dengan kosakata yang sudah kita miliki. Saya tahu kita memiliki keterbatasan dalam kosakata, meskipun hingga saat ini tentu kita sudah memiliki ada sekitar 230 yang sudah kita pelajari. Jadi kalau Anda benar-benar mempelajarinya, memahaminya, mengingatnya, tentu Anda bisa mudah mengingat akan contoh-contoh yang akan saya berikan di sini. Jadi mari kita pergunakan waktu ini untuk melihat contoh-contoh dari Alkitab bahasa Yunani. Mari kita lihat. Contoh yang pertama. Houtos anthropos. Diambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Sangat mudah ini bukan? Ada contoh yang seperti ini persis yang sudah kita lihat pada video terdahulu. Houtos ho anthropos. Apa artinya? Anda bisa coba? Pasti Anda sudah bisa menjawabnya bukan? Oke, kita lihat. This man. This man. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya adalah orang ini. Mudah bukan? Oke, contoh yang kedua yang bisa kita lihat adalah ten keran tauten. Masih ingat apa itu kera? Kera dalam bahasa Yunani itu adalah janda. Janda atau widow. Jadi kita lihat di sini posisinya dalam bentuk predikatif. Ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-5. Maka arti daripada frasa ini adalah this widow. Karena memang kera itu bentuknya dalam bentuk feminin, maka this juga mengikuti bentuk daripada feminin. Maka dalam bahasa Indonesia artinya adalah janda ini. Contoh yang ketiga yang bisa kita lihat adalah fe gedea taute te ponera. Diambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-45. Nah, tolong perhatikan di sini apa yang menjadi penekanan yang perlu kita perhatikan di sini. Lihat di sini. Penulisannya ada sedikit berbeda dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sangat-sangat berbeda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu bisa saja penulisannya sangat-sangat berbeda sekali. Lihat di sini. Te genea taute te ponera. Ini gabungan ini, oke? Gabungan ini kita lihat di sini adalah this generation. Tapi ada adjektifnya juga di sini. Adjektifnya berarti this evil generation atau this wicked generation. Kamu lihat di sini taute tidak mengikuti yang namanya artikel. Mudah-mudahan ini bisa menolong Anda untuk melihat satu keunikan penulisan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Angkatan jahat ini. Contoh yang keempat, mudah-mudahan juga bisa menolong Anda. Lihat di sini. He, kera, aute, potoke. Saya yakin Anda sudah bisa mengerti di sini. Apa itu potoke? Itu miskin ya. Kita lihat di sini dalam bahasa Inggris artinya apa? This poor widow. Apa artinya this poor widow dalam bahasa Indonesia adalah janda miskin ini. Mudah bukan? Tidak ada kesulitan saya rasa, hanya perlu Anda menganalisanya terlebih dahulu penulisan-penulisannya. Yang penting Anda bisa lihat bagaimana penggunaannya. Oke, contoh yang kelima adalah he kaine haute he didake. Diambil dari Kisah Para Rasul yang ke-17 ayat yang ke-19. Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah tolong perhatikan dulu kata he. Setelah kata he ada dot, di mana ini menunjukkan ada lagi
kalimat atau kata atau frasa yang lain di sini, tetapi kita melihat pasangan daripada he ini berlanjut kepada didake. Bayangkan ada di sini kalimat yang lain atau frasa yang lain atau anak kalimat yang lain di sini. Mungkin Anda akan bingung. Tapi inilah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya di dalam kalimat bahasa Yunani atau di dalam ayat-ayat bahasa Yunani itu tidak menentukan posisi di mana dia di dalam kalimat. Tetapi kita melihat endingnya. Perannya itu adalah sesuai dengan ending masing-masing. Nah, di dake ini kita tentukan ini kenapa berkaitan dengan ini, karena sama-sama nominatif. Ini nominatif, ini nominatif, ini nominatif. Maka dia satu pasangan. Oke, nominatif semuanya menjadi satu set. Oke, sekarang kita tentu mengetahui apa itu kaine. Kaine itu artinya new atau baru. Hautos berubah menjadi feminin menjadi haute. Kita lihat di sini ya posisinya. Maka kalau kita ingin terjemahkan ini adalah this new teaching. Ini adalah artinya. Bagaimana dengan arti bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia memiliki arti seperti ini, ajaran baru ini. Mudah-mudahan contoh ini bermanfaat buat Anda. Dan contoh berikutnya adalah ton hagion, topon, touton. Diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Ton hagion, topon, touton. Hagion, tahu apa itu hagion? Dari hagios. Oke, topon. Topon, apa itu topon? Place. Ton, hagion, topon artinya apa? Holy place. Tapi dilanjutkan dengan tauton, this. Ini contoh ini persis yang sudah kita lihat pada contoh yang sebelumnya di dalam kata ekainos, di mana contoh-contoh yang lebih kompleks. Oke, maka artinya ini adalah dalam bahasa Inggris this holy place. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya sangat mudah, tempat kudus ini. Mudah bukan? Mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa menggairahkan Anda untuk semakin belajar dan semakin giat untuk mengerti apa itu bahasa Yunani yang sesungguhnya. Dan jikalau Anda ingin memahami lebih baik lagi, tentu Anda harus belajar kembali, lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya, lihat pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Karena di sana Anda akan diperlengkapi dan dipersiapkan untuk lebih matang lagi memiliki pengetahuan bahasa Yunani. Jangan lupa terus belajar. Seperti yang saya katakan, mulai sekarang bukalah Alkitab bahasa Yunani Anda. Coba baca, walaupun Anda tidak mengerti, tidak memahami, tapi coba bangun rasa ketertarikan, rasa keingintahuan Anda tentang bahasa Yunani. Dengan demikian Anda akan terus giat dan belajar bahasa Yunani. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan bisa menjadi berkat buat Anda. Terima kasih.